ada 16 kali pertemuan, saya nanti ada saya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya 5 kali pertemuan, Bu Tora itu 3 kali pertemuan, Pak Yudi 2 pertemuan, kemudian Bu Kunik 2 pertemuan, Bu Mika 2 pertemuan. Ya. Nah, nanti UTS dan UAS 16. Jadi pas 16. Jadi jadwal pertemuannya seperti ini. Saya gedein dulu ya layarnya. Oke, jadi kita santai, serius tapi santai, karena memang masih saya belum masuk ke topik ya. Jadi saya masih, kalau sudah masuk topik, saya mungkin nggak akan daring ya. Saya akan luring karena topik saya ini uh, cukup krusial ya. Jadi penting banget, dan kalau tidak sambil mencoba perhitungan, maka kalian nggak akan bisa paham untuk topiknya. Oke, salah pencet bentar. Oke, jadi topik pertama kita kontrak kuliah dan pendahuluan farmasi. Nanti saya jelaskan kenapa sih kita perlu belajar farmasi fisik ya. Jadi setiap mata kuliah ya, setiap mata kuliah kalian harus memahami ini sebetulnya sedang ngapain sih kita itu, untuk apa kita belajar ini. Karena kalau udah masuk semester 3 itu biasanya sudah mulai menjurus ke arah kefarmasian. Jadi kalian semester 3 ini ada 5 praktikum ya. Wah, keren ya. Ada 5 praktikum, jadi setiap minggu kalian akan ada jadwal praktikum. Tapi ada beberapa praktikum yang kalian praktikum 2 minggu sekali. Seperti farmasi fisik itu kalian praktikumnya 2 minggu sekali ya. Tapi setiap sebelum praktikum selalu ada diskusi. Jadi minggu pertama kalian diskusi, minggu depannya praktikum, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena kalian ini, kurikulum kita ini bukan model kurikulum yang teori dulu baru praktek, bukan. Jadi teori dan praktek itu berjalan bersamaan. Nah, jadi waktu awal saya datang ke Jember ya, saya ngajar di Jember itu, saya sempat kaget karena di Ubaya, saya dulu S1-nya kan di Ubaya ya. Di Ubaya itu sistemnya adalah mahasiswa harus ambil kuliahnya dulu. Jadi semester ini kuliah dulu. Semester depannya baru praktikum. Nah, kalau kuliahnya nggak lulus, maka nggak bisa ngambil praktikum. Ya, ini ada keuntungannya, ada kelebihannya. Ada keuntungan kelebihan, ada keuntungan, ada kerugiannya. Ya, keuntungannya adalah kalian pada saat masuk praktikum, semua keilmuan itu sudah didapatkan dengan lengkap. Ya, sehingga misalnya kamu praktikumnya tentang disuruh bikin larutan dapar nih ya, kalian udah dapat ilmunya. Ya, itu adalah keuntungannya. Tapi kerugiannya, pada saat kalian tidak lulus kuliah, nilainya D sama E, itu maka kalian nggak boleh ngambil praktikum di semester depannya. Jadi misalnya contohnya semester 2 kalian ada, semester 3 kalian ada kuliah farmasi fisik ya. Sorry. Semester 4 kalian ada praktikum farmasi fisiknya semester 4. Nah, kalian nggak boleh ngambil praktikum di semester 4 kalau mata kuliah farmasi fisiknya di semester 3 itu nggak lulus. Nah, kalau kalian nggak ngambil praktikum di semester 4, biasanya farmasi fisik itu jadi dasar dari atau jadi prasyarat untuk mata kuliah lain. Jadi di semester 5 ada mata kuliah yang prasyaratnya harus lulus praktikum. Farmasi fisik di semester 4. Karena kalian nggak bisa ngambil praktikum di semester 4, maka semester 5 mata kuliah prasyarat itu nggak, mata kuliah yang syaratnya praktikum farmasi fisik nggak bisa kamu ambil. Semester 5 kamu baru bisa ngambil farmasi fisik yang di semester 3 untuk perbaikan di semester 5. Praktikum farmasi fisika semester 4 baru bisa kamu ambil di semester 6. Jadi di Ubaya itu dulu ya, zaman saya dulu, kalau ketinggalan ada satu saja praktikum yang nggak lulus, maka sudah pasti kalian molornya 1 tahun. Ya. Jadi kalau yang lulus lancar Jaya Sentosa 3,5 tahun bisa lulus. Tapi kalau yang nyantol terutama mata kuliah yang ada praktikumnya, ya kecantol di mata kuliah ada praktikum nggak lulus, maka semester depannya nggak bisa ngambil praktikum, dan itu molornya pasti 1 tahun udah langsung kelihatan. Jadi semester 3, semester 4 itu kelihatan siapa calon-calon yang lulus 3,5 tahun, siapa yang bakalan 5 sampai 6 tahun lulusnya, itu kelihatan. Ya, nah kalian sudah beruntung tidak diberi sistem seperti itu, tapi ada konsekuensinya. Kalian harus belajar mandiri. Jadi misalnya minggu depan itu praktikumnya kan udah jalan ya, dan topiknya macam-macam.
ada yang reologi sudah ada, kemudian ada uji kelarutan, kemudian ada uji stabilitas. Semua topik itu jalan bareng dan kalian belum dapat teorinya. Ya, ini adalah tantangan kalian. Makanya setiap kali sebelum praktikum ada diskusi awal dengan dosen. Itu tujuannya adalah kalian harus belajar mandiri dan hasil belajar mandiri itu didiskusikan dengan dosen sehingga pada saat kalian praktikum kalian itu nggak bingung harus ngapain dan kalian nggak bingung ini ngapain sih sebetulnya praktikumnya buat apa sih itu nggak bingung lagi ya jadi ada short course-nya short course-nya itu dengan dosen ya jadi nanti diskusi dengan dosen itu bukan berarti kalian mendengarkan dosennya ngajar atau menjelaskan enggak tapi dosen itu akan bertanya satu persatu pada setiap anggota kelompok tentang praktikum yang akan kalian lakukan minimal kalian tahu tujuannya metodenya seperti apa ya tujuan praktikumnya ngapain metodenya seperti apa cara kerja seperti apa itu kalian jelaskan pada saat kalian pahami pada saat diskusi ya oke jadi saya kembali ke farmasi fisik jadi farmasi fisik itu merupakan dasar atau fondasi dari keilmuan farmaseutika secara keseluruhan makanya farmaset itu dibuka dengan farmasi fisik jadi semester 1-2 itu nggak ada keilmuan yang spesifik ke farmaset nggak ada preskrip itu juga sebetulnya preskripsi itu kan udah ya kalian preskripsi ya. Nah, sebetulnya preskripsi itu adalah dasar dari formulasi ya. Cuman bedanya kalau di preskripsi kalian itu berpikirnya adalah pembuatan obat skala kecil. Tapi kalau sudah masuk ke farmaset ya, keilmuan farmasetika itu sudah fokus pada pembuatan obat dalam skala besar ya bagaimana kita mendesain suatu formula kalau di preskripsi kan kalian nggak disuruh bikin formula ya kalian cuma membuat dari resep yang sudah ada ya kalau di farmaset sudah upgrade kalian disuruh menentukan kemasan kalian disuruh bikin desain kemasannya ya kemudian kalian disuruh buat cara kerja dan evaluasinya bagaimana kalau kalian di preskrip hanya bikin krim bikin supo udah selesai tidak dilakukan pengujian atau tidak dilakukan evaluasi terhadap sediaan yang sudah kalian buat. Kalau di farmaset enggak. Kalau sudah naik, maka harus ada evaluasinya. Dan kalian sendiri yang menentukan evaluasinya itu apa saja. Prosedurnya seperti apa. Kemudian persyaratannya itu berapa. Itu kalian sendiri yang menentukan semuanya. Ya. Nah, farmasi fisik ini adalah dasarnya. Jadi semua materi yang ada di praktikum farmasi fisik ini nanti akan kalian jumpai lagi atau kalian perlukan pada saat kalian masuk ke teknologi sediaan solida, teknologi sediaan likuida, semi-solida, kemudian teknologi sediaan steril, biofarmasetika, semuanya akan kembali lagi ke sini. Ya, jadi materi pertama ini nanti minggu depan dengan saya larutan dapar dan isotonis. Jadi minggu depan kalian wajib membawa kalkulator semuanya. Ya, kenapa kalian belajar untuk menghitung pakai kalkulator? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kakak kelas kalian nih kemarin-kemarin tuh ada yang caranya itu sudah betul, tapi hasil akhirnya salah. Berarti salah mencet kalkulatornya. Saya tidak mau hal itu terjadi di angkatan kalian. Kalau input angka-angkanya sudah sesuai, rumus-rumusnya sudah sesuai, maka mencet kalkulatornya harus benar. Misalnya nih, 10 pangkat atau 9 kali 10 pangkat min 5 itu bagaimana cara mencet kalkulatornya. Ini kayaknya sepele ya, tapi jadinya ujiannya jelek semua. Kenapa? Karena untuk materi saya, larutan dapar, pasti menghitung. Ujiannya nanti pasti menghitung. Ya, dan dari pengalaman dosen yang lain, kalkulasi kalian luar biasa jeleknya ya. Saya ngelihat hasilnya itu rasanya sedih gitu ya. Ada apa sih dengan kalkulasi? Ada apa sih dengan kimia organik? Wah, nilaimu luar biasa. Kalkulasi sama kimia organik itu sudah pasti saya buka SA ya. Dipastikan ambil ya SA. Yang tidak lulus dipastikan SA ambil. Kenapa? Supaya tidak ribut lagi untuk mengulang kalkulasi dan kimia organik. Sampai kelasnya nggak cukup loh kelasnya ya. Karena banyak yang ngulang. Sehingga saya harus punya strategi itu supaya sehingga adik kelasnya sendiri nggak dapat tempat ya. Farmasi fisik sebetulnya nggak banyak yang ngulang, cuman kemarin kendala itu di kelas C, kelas ini ya, ini kelas C ya.
Di kelas C itu, kelas kalian itu, kakak kelas kalian angkatan 2021, 2020, dan angkatan 19 itu ada yang ngambil di kelas C. Karena kelas C itu paling tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain. Makanya kemarin agak rame yang di kelas C banyak yang tidak dapat kuota ya. Akhirnya saya kontak itu yang angkatan tua-tua, saya suruh pindah ke kelas A sama B semua ya. Sebagian besar ya, tadinya banyak banget yang ngambil. Saya mikir ngapain sih kok ngambil di reguler gitu ya. Reguler itu fokus aja dengan reguler. Nanti kalau perbaikan-perbaikan ambil di semester antara aja. Ya kalau cuma ulang-ulang aja perbaikan di semester antara aja. Jangan dia, Bu, bayar Bu semester antara ya enggak apa-apa, menabung ya. Jadi saya itu selalu pesan kalau kalian sudah jelas mau ngulang di semester antara dan kalian sadar bahwa itu adalah kesalahan kalian sehingga nilainya jelek. Semester antara itu enggak usah minta uang sama orang tua, ya. Nabung kalian. Kalau kalian mau ngambil 5 SKS 500.000 berarti kan ya, kalau nggak salah 100.000 satu SKS itu. Ngambil 5 SKS berarti 500.000 ya, tabungnya setiap bulan 100.000. Nutup ya, bisa. Satu semester itu nutup untuk bayar SA. Masuk gak iso, nah satu saya masuk enggak bisa ya. Jadi harus bisa memanage ya. Jadi jangan membebani orang tua ya. Oke, jadi nanti larutan dapat dan isotonis. Sebetulnya larutan dapar itu sudah kalian pelajari di SMA. Buffer itu sudah kalian pelajari di SMA. Perhitungan pH. Larutan dapar ini kan ada hubungannya dengan perhitungan pH, itu sudah kalian pelajari di SMA. Itu adalah dasar-dasarnya. Tapi kan kalian nggak jelas buat apa sih ngitung pH itu buat apa. Ya. Nah, nanti kalau di sini kalian harus bisa menghitung larutan dapar karena kalian nanti biasanya kita gunakan untuk formulasi sediaan liquida. Liquid dan semi solid ada beberapa semi solid ya, tapi kalau liquid itu biasanya pasti pakai larutan dapar. Ya, jadi tujuannya supaya untuk menjaga stabilitas dari pH suatu sediaan, supaya kalau pH-nya pada saat diproduksi atau misalnya pH-nya 7,0 misalnya, sampai masa expired date-nya dia tetap 7,0, nggak berubah pH-nya. Ya. Jadi nanti kalau saya jelaskan larutan dapat, misalnya gini, saya punya 2 tabung. Tabung yang satu itu pH-nya sama-sama pH 7 atau pH 5 wes ya. Saya punya 2 beker gelas lah ya, 2 beker gelas. Isinya adalah yang satu adalah larutan dapar pH 5, yang satu adalah air yang diberi suasana sehingga menjadi pH 5. Itu berbeda. Kenapa? Pada saat saya tetesi HCl pada larutan dapar yang pH sama-sama pH 5-nya ya. Yang satu pakai larutan dapar, yang satu hanya pakai misalnya dikasih asam sitrat misalnya ya. Diberi asam sitrat hingga pH 5. Nah, dua larutan di beker yang berbeda ini, pada saat yang larutan dapar itu saya tetesi HCl, maka pH-nya nggak langsung berubah. pH-nya dia akan tetap stabil. Tapi larutan yang tidak mengandung dapar, hanya mengandung asam sitrat sampai dengan pH 5, dia akan langsung berubah pH-nya. Dia akan turun lagi karena ada penambahan H+. Ya, nanti saya detailkan lagi tentang larutan dapar. Jadi intinya gini, ngapain saya belajar untuk ngitung larutan dapar? Supaya kalian bisa, misalnya saya bikin larutan paracetamol, ya, sirup paracetamol. Saya bikin sirup paracetamol pada pH 6,5. Saya mau pakai dapar fosfat. Kamu bisa ngitung bagaimana berapa penimbangan komponen dapar untuk mendapatkan pH 5 untuk dapar fosfat atau pH 6,5 ya, 6,5 untuk dapar fosfat. Kalian bisa ngitung dan menentukan berapa yang ditimbang, komponen daparnya berapa yang ditimbang. Atau misalnya pakai dapar sitrat, jangan pakai dapar fosfat, terus pakai dapar sitrat. pH 6,5 kalian juga harus bisa menghitung. Sehingga kalau komponen daparnya itu ditimbang, dicampur, dilarutkan pada volume tertentu, maka kalian bisa mendapatkan pH 6,5 seperti yang kalian inginkan. Dan larutan dapar itu akan bisa menjaga sirup paracetamol itu dari perubahan pH. Jadi pH-nya akan tetap stabil 6,5. Ya. Itu larutan dapar. Jadi fungsinya apa? Untuk membuat nanti pada saat kalian liquid ya, teknologi sediaan liquida itu kalian pakai di sini. Jadi saya nggak mau nanti kalian semester 5 ya, liquid semi solid itu semester 5. Semester 5 bikin formula, ono tulisannya asam sitrat, fungsinya adalah larutan dapar. Tak coret. Kalau cuma asam sitrat saja dia bukan dapar. Tapi dia adalah
adjuster pH adjuster saja, pembuat asam saja, ya. Nah, itu yang larutan dasar. Isotonis. Isotonis kita pelajari di sini, nanti ketemu lagi sama saya perhitungan isotonis di teknologi sediaan steril. Saya tidak akan menjelaskan lagi di steril, langsung aplikasinya. Karena penjelasannya sudah saya berikan di farmasi fisik. Ya. Kemudian reologi, ini kayaknya baru ya di SMA tidak ada nih reologi. Reologi itu adalah kita mempelajari tentang kekentalan suatu cairan, ya, viskositas. Ya. Viskositas ini nanti kalian gunakan ilmunya di teknologi sediaan liquida dan semi solida di semester 4. 5. Liquida semi solida itu reologi muncul lagi di situ. Jadi kalau saya bahas lagi tentang reologi di semester 5, jangan ngomong tidak bisa karena sudah diberikan pada saat semester ini, semester 3. Ya. Kemudian kelarutan gejala distribusi. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena kelarutan itu merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kemampuan obat itu memberikan efek terapi di dalam tubuh manusia. Jadi semua obat yang kita minum itu akan bisa diabsorpsi kalau dia kondisinya terlarut. Kalau tidak terlarut, maka nggak bisa diabsorpsi. Kecuali nanopartikel, nanoemulsi, ukurannya nano kecil sekali sehingga dia bisa terpenetrasi melalui kulit ataupun melalui membran mukosa di saluran pencernaan. Ya, itu adalah kelarutan. Nanti dipelajari sama Butora, kelarutan dan gejala distribusi. Praktikumnya ada kalian kelarutan, ya, uji kelarutan itu ada. Kemudian sistem dispersi nanti akan dipelajari oleh Butora, diajari sama Butora, itu juga berbicara tentang liquid semi solid. Ada yang kita sebut sebagai dispersi molekuler, ada yang dispersi kasar, ada dispersi koloid, itu bedanya apa, fungsinya apa, ya, bagaimana kalau cara membuatnya nanti kalian di liquid semi solid dispersi itu. Ya, kemudian ada kinetika reaksi dan penentuan order reaksi. Jadi kinetika reaksi kalian akan mempelajari tentang suatu senyawa itu mengikuti orde berapa reaksinya. Kenapa? Karena senyawa obat itu kan ada expired date-nya. Senyawa obat sama produk obat. Kalau senyawa itu belum jadi produk ya. Jadi kalau serbuk paracetamol itu adalah senyawa atau bahan obat. Tapi kalau saya ngomong produk obat atau sediaan obat itu sudah dalam bentuk tablet paracetamol, sirup paracetamol, itu sudah dalam bentuk sediaan produk, ya. Nah, kinetika reaksi dan order reaksi ini biasanya kita uji pada bahan obat. Fungsinya apa? Untuk mengetahui dia ini laju degradasinya seberapa kencang sih? Paham ya? Jadi kalau expired date itu bergantung dari laju reaksi atau laju degradasi dari bahan obat yang ada di dalam sediaan itu, sehingga kita bisa menentukan expired date-nya. Ya, jadi kalau nggak ada, kalau kalian lihat di sediaannya di produk-produk obat itu ya, ada tulisan manufacturing date tahun 2000 misalnya, manufacturing date Januari 2024. Kemudian expired date-nya Januari 2027. Bukan berarti kalau nanti kalian kerja di industri sebagai formulator, kalau kalian bikin sediaan seperti sediaan itu ya, terus kalian niru ya, niru suatu sediaan, terus kamu ikut-ikutan ya, melok 3 tahun, ditulis saja 3 tahun, bukan gitu. Tapi kita tetap harus melakukan pengujian. Nah, salah satu data yang kita perlukan untuk melakukan uji stabilitas dari suatu produk obat atau bahan obat itu adalah order reaksinya. Ada order reaksi 0, ada order reaksi 1, ada order reaksi 2. Ya, di SMA harusnya sudah dapat ya, atau enggak kalau kemarin yang mata kuliah kimia fisika dasar ya, atau kimia farmasi dasar itu harusnya ada ya. Jadi order reaksi order 1, order 0. Nah, itu pengertiannya. Tapi kalau sekarang adalah aplikasinya. Jadi order reaksi itu enggak cuma ngerti order 1 enggak. Jadi kalau order 0 itu kan laju reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi kalau order 0 itu laju reaksinya konstan. Tapi kalau order 1, kecepatan atau laju reaksinya bergantung pada konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggi, maka kecepatannya buan tereaksi nih.
Tapi kalau kadar obatnya ada konsentrasi obat itu semakin rendah, maka reaksinya juga melambat. Ya, itu nanti akan dipelajari oleh Butora. Ya, kemudian ujian tengah semester, jadi UTS-nya saya dan Butora. Ya, saya materi larutan dapar isotonis dan reologi, Butora ada 3 materi. Jadi dosennya 5, tapi UTS hanya 2. Ya, yang mengujikan hanya 2. Kemudian saya lanjutkan penentuan self life dan expiry dating ini adalah kelanjutan dari apa yang diajari oleh Butora. Setelah kita bisa tahu kinetika reaksinya, setelah kita tahu order reaksi suatu senyawa atau suatu bahan aktif, maka kita bisa menentukan expiry date dari produk atau bahan aktif tersebut. Kalau nggak tahu ordernya, maka kita tidak bisa menghitung expiry date. Nanti aplikasinya itu ada pada praktikum yang uji stabilitas terhadap pengaruh suhu. Itu aplikasi dari penentuan order reaksi dan penentuan expiry date dari suatu senyawa obat. Ya, itu aplikasinya, caranya nanti kalian pelajari di praktikum. Ada. Jadi itu keilmuannya kalian dapatkan di Butora sama Pak Yudi. Bu, kan belum diajar kok sudah praktikum. Ya itu tantangannya kalian. Apa mau dibikin sistem kayak Ubaya gitu ya? Jadi kuliah dulu semester depan praktikum, kalau nggak lulus kuliahnya nggak boleh ngambil praktikum, mau seperti itu ya. Molor kafe kamu nanti ya. Oke, jadi perhitungannya akan diajari di sana. Nah, sebetulnya ya ilmu-ilmu ini semua ya itu tetap kayak ini ya, larutan dapar, isotonis, reologi, PPT saya itu nggak akan berubah karena ini ilmu dasar, bukan ilmu pengembangan. Ya, kayak rumus Pitagoras itu ya, mulai saya dulu SD sampai kalian zaman sekarang itu rumus Pitagoras ya semua itu. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu sama sudah. Sampai sekarang sama. Jadi keilmuan larutan dapar pH sama dengan log H plus dari dulu sampai sekarang ya rumusnya itu. Jadi PPT saya pun nggak akan berubah. Karena memang ini bukan keilmuan yang bisa diupdate dan diupgrade. Bukan seperti sediaan ya. Ya, ilmu tentang sediaan misalnya tablet. Dulu itu adanya tablet konvensional tok. Sekarang itu ada film coated tablet, ada entry coated tablet, ya, ada tablet bukal, ada tablet ODT oral disintegrating tablet. Wah, kayak saiki macamnya tablet itu. Jadi kalau untuk sediaan itu keilmuan yang selalu upgrading. Tapi kalau dasar fondasi itu tetap. Jadi kalau kalian mau tahu bahannya, udah minta kakak kelas kalian filenya ya sama ya, cuman bedanya kalian kan nggak mesti langsung bisa baca PPT saya itu kan kalian iki maksudnya Bu Tiwi kayak apa, karena saya nggak suka menjelaskan, saya nggak suka menulis definisi di PPT kecuali definisinya itu memang apa namanya sudah ketetapan ya, maksudnya kalimatnya tuh nggak bisa diubah. Tapi kalau apa yang dimaksud dengan larutan dapar, kalau kalian lihat di PPT saya tentang larutan dapar itu nggak ada larutan dapar adalah bla 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 bla, itu nggak ada ya. Kalau saya nggak tahu dosen lain ya. Kalau ada dosen yang PPT-nya cukup, PPT-nya itu berbicara ya, maksudnya dosennya ngajar itu persis plek dengan apa yang di PPT. Kalau saya ya jujur, ngapain kita kuliah? Kalau hanya biasanya kalau gitu itu kan bosen nih ya. Jadi kalau saya tuh jadi mahasiswa S1, S2, S3 itu saya sudah tahu jadi mahasiswa. Lebih lama dari kalian saya tuh jadi mahasiswa ya. Jadi saya tuh kalau diajar dosen yang beliau hanya membaca PPT ya, saya datang itu hanya menghormati dosennya aja. Tapi secara keilmuan kadang-kadang bosen kan ya dengerin dosen ngomong. Kalau di Ubaya itu dulu ya, di Ubaya itu dulu yang gitu itu dosen-dosen biologi. Kalau dosen biologi kita kan enggak ya, wah sangar-sangar kalau kita nih dosen biologinya ya. Kalau dulu tuh sudah sepuh-sepuh, sudah tua ibu-ibu gitu ya, itu ngajarnya itu persis apa yang ditampilkan di, kalau dulu bukan PPT ya, OHP. Pakai OHP. OHP itu kayak pantulan cahaya gitu. Jadi alatnya dinyalain, ada lampunya terus dipantulkan ke dinding gitu ya. Nah, itu persis OHP-nya. Jadi kayak gini ya. Uh, yang ke-9 anak-anak, hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024, kelas kalian yaitu kelas D, itu kuliahnya di RK 4B. Itu jam 13.20 sampai dengan 16.00 dengan topik penentuan self life dan expiry dating yang akan diajar oleh Pak Yudi. Loh itu kan ada semua di PPT ya. Jadi saya itu dulu, saya kan aktif ya, saya itu aktif di BEM. Waktu itu dulu Senat namanya, saya aktif di BEM, kemudian saya jadi pengurus inti UKM Paduan Suara Pusat Ubaya ya, universitasnya
Jadi saya jadi sekretaris waktu itu. Kemudian saya juga ikut kalau ada event paduan suara ya, latihan setiap hari latihan itu. Itu saya sering itu bolos. Tapi yang saya bolosin itu adalah mata kuliah yang seperti itu. Saya tidak akan bolos mata kuliah kimia organik, tidak mungkin saya bolos. Ya. Kenapa kimia organik saya tidak bolos? Karena sekali kuliahnya gak paham, apa mana gak kuliah belas, tambah gak paham ya. Jadi kalau kimia organik itu saya dulu sampai 2 kelas. Dulu saya di Ubaya itu 2 kelas paralel. Sekarang ada sudah berapa kelas paralel ya? Wah, kayak Ubaya itu. 5 apa 6 kelas paralel Ubaya itu sekarang ya. Nah, saya itu cuma 2 kelas paralel. Jadi kayak kelas A. Setelah saya ikut kuliah di kelas A, saya sih gak, ada beberapa yang saya nggak terlalu ngeh ya. Masih belum memahami benar. Tak woco-woco yo sik bingung ya. Akhirnya saya ikut kelas B. Saya sit in. Jadi kuliah kelas B itu saya tidak ikut presensi, tapi saya duduk, saya dengerin lagi dosennya ngomong. Baru paham, walah maksudnya kayak gini. Ya, jadi enak. Jadi ternyata kalau jadi ikut kuliah itu 2 kali itu dengan dosen yang sama, dengan topik yang sama, itu kayak pencerahan gitu loh, Rek. Kalau kalian pertama kali kuliah kan kalian baru dengerin dosennya saat itu juga. Ya, pada saat itu juga baru dengerin, sehingga kalian masih berusaha untuk mencerna. Tapi kalau kalian mendengarkan lagi, maka kalian, maksudnya Bu Dewi itu gitu, baru paham. Ya. Jadi kalau kalian kalkulasi jelek, itu harusnya ya, kalkulasi itu ada 3 kelas, Rek. Kelas yang lainnya. Ya. Bu, ada perkuliahan, ada praktikum, ya rekaman. Ya. Kuliah dosen itu rekaman, nggak apa-apa. Habis itu diputar ulang suaranya dosennya itu. Ya, didengerin lagi, sampai benar-benar paham. Ya. Kecuali memang dosennya itu ngajarnya itu faktor X itu ya. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau bimbingan KRS itu saya tanya sama mahasiswa, ada permasalahan apa? Jadi kalian boleh menyampaikan ke dosen walinya. Kalau misalnya ada masalah di mata kuliah, kemarin tuh saya dapat cerita dari dosen wali yang, Bu, ada yang komplain tentang mata perkuliahan di kimia organik. Itu saya tampung, Rek. Dan itu saya jadikan evaluasi untuk dosen yang bersangkutan. Ya, kemarin saya dapat info kimia organik course kuliahnya gini Bu. Berapa orang Bu yang ngomong kayak gitu? Itu bimbingan saya sekian orang rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Ya, saya koreksi juga dosennya. Saya ingetin, Bu, Pak, tolong ini diatur. Kalkulasi kemarin saya teriak itu buku nih itu ya. Kan saya ruangan saya buku nih. Saya teriak, "Lah apa kok cek wakil menanammu gak lulus iki ya?" Nah, akhirnya buku ya cerita. Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. Saya lihat PPT-nya, saya lihat contoh-contoh soalnya, saya lihat ujiannya. Ya menurut saya wis bener gitu loh dia itu. Ya, ngajarnya sudah oke, sudah maksudnya sudah memberikan contoh-contoh soal, bahkan contoh-contoh soalnya itu keluar yang di ujian itu ya contoh soal itu hanya diubah angkanya. Harusnya kan kalian sudah paham step-stepnya, ya. Oke, lanjut. Penentuan shelf life dan expired dating. Ini adalah untuk menentukan expired date. Kemudian mikromeritik ini ada ilmu tentang serbuk, pengukuran ukuran partikel. Ini nanti akan kalian praktekkan juga di teknologi sediaan solida. Jadi ilmu ini nggak akan diberikan lagi di solida, tapi langsung diaplikasikan. Pada saat kalian membuat tablet, kalian membuat granul, itu mikromeritik digunakan di sana. Ya, akan diajar oleh Bumika. Bumika ini dosen baru. Dulu juga alumni UNED ya, angkatan 2004 kalau nggak salah Bumika ini. Ya, jadi 2004 apoteker sama S2-nya di ITB, S3-nya kemarin di UNER bareng sama saya. Jadi S3-nya satu angkatan sama saya kemarin. Tapi kan beliau ini dulu ngajar di Akfar, D3 Farmasi ya, yang sekarang terus diterima dosen di sini. Ya. Oke, kemudian degradasi mikrobiologi dan preservatif ini biasanya nanti kalian gunakan ilmunya di teknologi sediaan liquid dan semi solid. Biasanya kita menambahkan pengawet. Ya, kapan kita menambahkan pengawet? Kemudian pengawet itu mekanismenya seperti apa? Ada beda-beda ya. Pengawet A, B, C itu seperti apa? Ada yang bersifat bakteriostatik, ada yang bersifat bakterisid, ya. Pengawet seperti apa yang tidak boleh untuk sediaan tetes mata itu nanti juga akan diajarkan oleh Bumika. Tidak semua pengawet bisa untuk sediaan tetes mata, ya. Tapi kalau sediaan oral biasanya hanya diatur jumlahnya, konsentrasinya saja. Kemudian dilanjutkan lubuk kuning, hidrolisis dan oksidasi. Nah, ini adalah keilmuannya di kimia organik. Kimia organik itu kalian harus paham reaksi-reaksi sehingga hidrolisis dan oksidasi ini kalian bisa paham. Nanti
Buku ini menjelaskan reaksi-reaksi. Saya materi yang susah-susah itu tak kasihkan buku ini ya. Saya merasa beliau bisa menyampaikan ya, maksudnya bisa memberikan pemahaman, pengertian yang cukup dalam menurut saya ya. Jadi saya kasih yang berat-berat. Kemudian ketemu sama saya lagi tentang uji stabilitas dipercepat. Nah, uji stabilitas dipercepat ini adalah metode untuk menentukan expired date. Jadi kalau yang atas, Butora tadi order reaksi dan penentuan expired date itu perhitungannya. Kalau uji stabilitas dipercepat itu adalah metodenya. Ya, jadi nanti nggak ada hitungan di uji stabilitas dipercepat dengan saya, semuanya teori. Saya akan jelaskan ada 2 guideline yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ICH. ICH itu adalah standar internasional. Kalau ASEAN Guideline ini adalah standar yang ditetapkan oleh CPOB. Jadi CPOB kita, cara pembuatan obat yang baik itu di Indonesia itu adalah buku sakti untuk industri farmasi. Standar minimal yang harus dipenuhi oleh industri farmasi itu menggunakan CPOB. Nah, CPOB itu untuk stabilitas dipercepatnya menggunakan ASEAN Guideline. Nanti saya jelasin apa bedanya. ICH itu bagaimana, ASEAN Guideline itu seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir saya aplikasi reologi ini harusnya ya, aplikasi reologi itu harusnya setelah reologi di UTS. Tapi kemarin saya dapat jadwal dari kantor pusat bahwa UTS-nya hanya 6 minggu. Jadi ini kan kalau kita hitung 6 minggu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya 6 minggu baru UTS. Nggak cukup kalau saya masukkan di sini aplikasi reologinya. Sehingga saya tambahkan di bawah, ya di akhir. Bu, nanti Bu Tiwi ada ujian apa enggak? Ya, nanti kita lihat tugas-tugasmu seperti apa. Kalau tugas-tugasnya saya rasa kurang nilainya, maka saya akan ada ujian untuk uji stabilitas dipercepat dan aplikasi reologi. Kalau tidak, berarti nanti UASnya kalian hanya Pak Yudi 2 topik, Bu Mika 2 topik, Bu Kunik 2 topik. Ya. Bu, berat Bu, kok banyak sekali misalnya. Kalian nego lah sama dosennya. Misalnya dosennya berkenan untuk ujian di luar jadwal ujian. Tapi kan agak sulit ya untuk mengumpulkan 150 mahasiswa itu butuh ruangan sendiri. Ya. Jadi, tapi coba dikomunikasi kalau misalnya dosennya mau ujiannya online misalnya ya, sebagai Zoom, via Zoom misalnya ujiannya. Nggak apa-apa, silahkan ambil jadwal lain. Tapi UTS dan UAS tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Ya, nanti akan diumumkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang akan kalian pelajari di farmasi fisik? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan kontraknya ya. Kontrak ini yang perlu saya sampaikan adalah kalian bisa baca kontrak kuliahnya seperti apa, kemudian penilaiannya ini yang perlu saya sampaikan. Bahwa untuk farmasi fisik itu kriteria penilaian yang saya berikan, yang saya tawarkan adalah seperti ini. Farmasi fisik. Nah, ini ada kemungkinan perubahan ya. Karena gini, saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu dosen untuk memberikan beberapa dosen saya sudah sampaikan untuk memberikan tugas ya terkait dengan penugasan dan bobot tugasnya juga sudah saya sampaikan. Tapi beliau mau memberikan tugas atau tidak, saya tidak bisa memaksa. Ya, saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Jadi sementara untuk saat ini prosentasenya adalah seperti ini. Kita tak share ya. Prosentase lu kok kamu tuh sebentar. Stop share dulu. Oke. Kita kedein share. Ini. Seperti yang bisa kalian lihat di mana MMP itu saya breakdown seperti ini. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 6 tugas. Ya, dengan bobot larutan dapar dan isotonis dan reologi ini semua topik saya 15%. Kemudian gejala distribusi dan stabilitas 15 dan seterusnya seperti yang ada di PPT ya. Di PPT di layar kalian. Nah, jadi dosen ini saya kumpulkan tugasnya 6. Jadi kalau dari 5 orang dosen ternyata yang semuanya memberikan tugas satu terus saya 2, maka 6 ini akan terpenuhi sehingga 50% akan diambil dari nilai tugas. Tapi kalau misalnya yang ngasih tugas itu hanya saya sama Butora misalnya, dan hanya 3, maka 3 bagian tugasnya prosentasenya akan saya lempar ke UTS UAS. Paham ya? Jadi misalnya nih yang ngasih tugas saya kasih tugas 2, Butora 1. Terus misalnya Bu Mika 1, berarti ada 4 tugas.
ada 4 tugas, berarti kan ada kurang 2 tugas ya. 2 tugas ini persentasenya akan saya lempar ke UTS UAS, sehingga UTS UAS-nya bisa lebih dari 50%. Ya, penilaiannya bisa lebih dari 50%. Kalau persentasenya tolong dipercayakan ke saya ya. Karena gini, saya itu kadang-kadang, misalnya gini, UTS sama UAS nih ya, saya kadang-kadang enggak buat 25-25, enggak. Ya, saya tidak membuat 25-25. Kenapa? Saya lihat nilai UTS saya elek biasanya UAS-nya yang saya naikkan persentasenya. Jadi saya UAS-nya 35%, ya. Terus UTS-nya 15% atau 30-20. Ya, kenapa? Karena saya sendiri juga berusaha untuk nilai kalian itu bisa lumayan. Jadi saya lihat dari rata-rata kelas. Saya tidak bisa lihat per individu ya. Misalnya nih, rata-ratanya semua UTS-nya jelek, UAS-nya bagus. Tapi ada 2 orang yang UTS-nya lebih bagus daripada UAS-nya. Saya tidak bisa memfasilitasi per orang seperti itu. Jadi saya adalah mainnya di rata-rata kelas. Jadi saya mainkan angkanya. Kalau 50-50, UTS 25, UAS 25, rata-rata kelasnya berapa? Kalau ternyata rata-rata kelasnya 6,5 misalnya. Tapi kalau saya ubah, UTS-nya 20%, UAS-nya 30%, itu rata-rata kelasnya naik 7. Maka saya pakai yang 30-20. Paham ya? Jadi ini yang saya sampaikan adalah totalnya. Tapi saya terlalu berusaha untuk memberikan persentase yang masih rasional dengan beban. Jadi nggak mungkin saya UASnya bagus-bagus nih, saya kasih 40%, UTS-nya 10%. Ya enggak, masa UTS sama dengan tugas. Tidak bisa. Ya. Jadi saya tetap memikirkan bebannya. Beban untuk topik atau materi yang digunakan pada ujian ataupun tugas itu seperti apa. Beban setiap tugas itu juga beda. Ya. Kadang-kadang saya mengambil nilai dari diskusi. Bisa. Misalnya pada saat kuliah sekalian saya suruh maju. Ya, saya catat bisa. Itu bisa nambah nilai. Jadi misalnya itu bisa mengangkat nilai kalian pada saat penilaian akhir. Jadi kalau ada yang saya kuliah terus saya tanya nih nama, saya catat, saya minta komting untuk dicatat ya, yang maju-maju, yang jawab, yang nah itu berarti saya kasih nilai plus untuk yang bersangkutan. Ya. Yes. Ada pertanyaan untuk persentase sama materi? Sebelum saya masuk ke topiknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan PPT-nya tadi. Oke. Oke. Ya. Oke. Nah, saya masuk ke topik untuk pendahuluan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa farmasi fisik ini adalah fondasi, dasar dari perkuliahan, dasar dari keilmuan farmaseutika dan teknologi farmasi. Ya, sebentar. Apa maksudnya? Oke. Oke, ya. Jadi kembali ke struktur molekul. Jadi kekuatan kita seorang apoteker itu ada pada struktur molekulnya. Ya. Jadi struktur molekul itu akan menentukan bobot atau berat molekul. Di mana berat molekul itu akan menentukan karakteristik fisikokimia dan karakteristik biologis atau drug absorption di dalam tubuh kita. Jadi karakteristik atau perilaku biologis itu adalah perilaku obat di dalam tubuh kita. Tapi kalau pharmaceutical physicochemical karakteristik adalah perilaku obat di luar tubuh kita. Karakteristik fisika kimia dari obatnya. Nah,
Struktur molekul, gini, saya balik lagi ke atas ya. Jadi itu adalah kekuatan kita, makanya kimia organik kalian harus bagus nilainya. Kenapa? Karena itu kekuatan kita. Seorang apoteker itu bergeraknya atau kekuatannya itu adalah pada struktur molekul dari bahan obatnya. Jadi kalau kalian diskusi dengan dokter, ya, misalnya nanti kalian kerja nih di rumah sakit ya, terus kalian diskusi dengan dokter, kalian kalau diskusi farmakoterapi sama dokter, ya dibabat habis lah, wong dokternya juga dokter spesialis kok, ya. Kita bicara tentang hipertensi, diabetes, farmakologinya, kemudian patofisiologinya, farmakoterapinya. Kamu ngomongnya sama spesialis penyakit dalam, yaitu makanannya mereka, ya gak direken kalian. Ya. Tapi kalau misalnya kita nih menemukan DRP itu drug related problem, ya. Misalnya drug related problemnya ada dua obat yang saling berinteraksi secara kimia. Obat itu terus diberikan pada saat yang sama ke satu pasien yang sama misalnya. Nah, itu kita bisa ngomong, dok, obat A ini ya, ini ada gugus karboksilatnya, sedangkan obat B itu ada gugus amidanya. Di mana gugus karboksilat dan gugus amida itu akan bisa berinteraksi melalui ikatan hidrogen. Nah, kalau sudah berinteraksi seperti itu, maka nanti akan terjadi senyawa baru yang memberikan efek toksik. Langsung saya yakin diganti sama dokternya ya. Jadi kalau kamu ngomong farmakoterapi ini, ya gak direken sama dokternya, karena dia sudah spesialis. Tapi kalau kamu ngomong tentang struktur molekul dari bahan obatnya, ya, maka kalian akan didengarkan karena mereka tidak ngerti karboksilat itu opo, amida itu apa, dokter itu tidak paham. Kita yang tahu, ya. Jadi kalian harus memiliki penguasaan yang total terhadap struktur molekul. Ya, nanti kalau saya bahas tentang struktur molekul, buku nih nanti bahas oksidasi sama hidrolisis tentang struktur molekul juga. Kalian harusnya karena sebetulnya itu sudah diberikan di kimia organik. Ya, oke. Apalagi kalau nggak salah Pak Agung ngasih video kan ya itu kuliahnya kasih video itu enak itu sebenarnya kamu ulang-ulang terus bisa ya. Jadi sih diulang-ulang nonton aja mek drakor tok ya, tapi videonya Pak Agung itu bisa diulang-ulang supaya kalian bisa nambah keilmuannya. Ya, jadi saya sebenarnya nggak suka kalau kalau angkatan kalian enggak ya aman ya. Angkatan yang tua-tua ya angkatan 21, 20 itu mesti Bu kita dulu kuliahnya waktu pandemi Bu. Loh, justru kuliah pandemi itu menurut saya lebih lebih menguntungkan karena bisa direcord ya. Kuliahnya itu bisa direkam. Sehingga kalau ada kalian yang nggak paham bisa diulangi lagi. Ya, harusnya lebih bagus sebetulnya. Jadi tidak ada alasan pandemi itu elek itu tidak ada alasan itu. Ya, oke kita lanjut. Nah, struktur molekul itu akan mempengaruhi bobot atau berat molekul. Karena saya diajari ya cara menghitung berat molekul. Ya, jadi molekul itu apa sih? Molekul itu adalah terdiri dari atom-atom yang tersusun menjadi satu gugus yang atom ini berinteraksi membentuk suatu gugus dan gugus-gugus yang berinteraksi membentuk suatu molekul. Ya. Nah, jadi molekul ini penyusunnya adalah atom-atom. Nah, atom-atomnya ada C, H, O, N, dan matematiknya kalian sudah pelajari, itu bisa dihitung berat molekulnya. Nah, perubahan di struktur molekul itu bisa menyebabkan perubahan pada bobot atau berat molekulnya. Contohnya, dari etana ke metana, ke propana, itu terjadi perubahan struktur molekul. Maka BM-nya akan berubah. Jumlah atom C-nya beda. Maka BM-nya berubah. Tapi perlu dicatat ada perubahan struktur molekul yang tidak menyebabkan bobot atau berat molekul itu berubah. Contohnya apa? Kalian sudah pelajari di kimia organik. Bentuk orto, meta, para. Seperti ini tak jelas ini contohnya ya. Nah ini. Orto, meta, para. Kalau dari fenol ke pirokatekol, ini ada penambahan satu gugus OH, maka BM-nya berubah. Ini struktur molekulnya dari fenol ke pirokatekol, struktur molekulnya berubah, berat molekulnya juga berubah karena ada penambahan satu OH. Ya, satu gugus OH ditambah hidroksilnya nambah satu. Tapi dari pirokatekol ke resorsinol, strukturnya berubah. Dari resorsinol ke hidrokinol, strukturnya berubah. Tapi kalau kita lihat BM-nya pirokatekol, resorsinol, dan hidrokinol, itu BM-nya sama persis. Karena jumlah atom C-nya sama, jumlah atom H-nya sama, jumlah atom O-nya juga sama. Jadi BM-nya sama, tapi strukturnya berbeda. Ya, oke. Jadi perubahan struktur molekul
belum tentu menyebabkan perubahan berat molekul atau bobot molekul. Terus kalian juga pelajari toh di kimia organik ada enantiomer, ada dextro, levo, ada atom C, chiral. Nah, itu ada perubahan struktur molekulnya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi struktur molekulnya berubah, tapi bobot molekulnya atau berat molekulnya tetap tidak berubah. Ya. Nah, perubahan di struktur molekul, entah itu mengubah bobot molekul atau tidak mengubah bobot molekul, akan dapat menyebabkan perubahan terhadap karakteristik fisikokimia dan karakteristik biologis suatu senyawa obat. Karakteristik fisikokimia itu apa saja? Ini saya cuma tulis 5 wakeh sajanya ya. Sajanya akeh rek physicochemical karakteristik ini berubah, tapi hanya saya tulis 5. Melting point, titik lebur, solubility kelarutan, pKa itu derajat ionisasi, partition koefisien partisi, pH stability itu masuk dalam physicochemical karakteristik. Ya. Yang lainnya apa Bu? Pemerian organoleptis itu masuk physicochemical karakteristik. Ya. Dan seterusnya. Titik didih ya. Kemudian apalagi banyak wis ya yang termasuk kalau kalian lihat pemerian di FI itu ya, praformulasi di FI itu adalah physicochemical karakteristik. Struktur molekul berubah, maka physicochemical karakteristik berubah. Kemudian perilaku obat di dalam tubuh kita atau drug absorption-nya juga berubah. Drug absorption-nya juga berubah. Therapeutic window itu apa? Jendela terapi. Jendela terapi itu adalah batasan kadar minimum, konsentrasi minimum yang memberikan efek terapi dan kadar konsentrasi minimum yang bisa menyebabkan toksisitas. Jadi nanti kalian di kuliah farmakokinetik ya mungkin nanti akan dibahas. Saya tak catat sebentar. Nah, contohnya begini, ya. Bentar. Saya bukan ya. Lupa. Oke, ada. Nah, ini saya kasih contoh gini. Misalnya ini meletot-meletot rek. Nah. Bentar. Teks. Oh, nah ini shift nih ya. Nah, ini ya garis lurus. Ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Nah, maka ini ada yang kita sebut sebagai MEC, ada yang kita sebut sebagai MTC. Biar beda ya, biar beda. Tak kasih warna hijau. MTC. Nah, yang warna merah ini adalah minimum effective concentration. Concentration, kemudian ini adalah yang warna merah. Kasih warna merah. Nah, minimum effective concentration. Kalau yang hijau itu adalah minimum toxic concentration. Minimum effective concentration itu adalah konsentrasi minimum yang diperlukan untuk konsentrasi minimum yang diperlukan atau konsentrasi minimum kadar obat di dalam darah itu yang bisa memberikan efek terapi. Jadi misalnya ini 2 ya, 2 ini 5 misalnya. Maka kalau obat itu di dalam tubuh mencapai nilai 2, maka dia akan memberikan efek terapi. Kalau minimum toxic concentration adalah batasan kadar yang tidak boleh dilewati oleh obat supaya tidak memberikan efek toksik. Kalau minimum toxic concentration yang garis hijau itu dilewati, maka obat itu akan bisa memberikan efek toksik pada saat diminum. Ya. Nah, therapeutic window itu adalah jendela terapi ini loh. Jadi kalau therapeutic window-nya itu sempit, maka yang warna hijau ini akan semakin sempit dengan yang warna merah. Jadi kalau kadarnya ditambahin sedikit aja atau kelebihan sedikit aja, maka akan melebihi batas minimum toxic concentration. Tapi kalau kita ngurangi konsentrasinya itu kebanyakan nguranginya, maka dia bisa di bawah minimum effective concentration. Ya. Jadi itu adalah therapeutic window.
Hati-hati obat-obat dengan terapeutik window seperti teofilin, kemudian digoxin, ya itu masuk apalagi digoxin, ini obat-obat epilepsi itu biasanya terapeutik window-nya sempit. Kemudian drug absorption atau perilaku biologis lainnya apa? Aktif atau pasif transport. Jadi obat itu ada yang absorpsinya menggunakan transport aktif, ada yang menggunakan transport pasif. Tapi sebagian besar dia melalui difusi pasif. Jadi tidak ada energi yang diperlukan untuk proses terabsorpsinya suatu obat. Ya, dia melalui difusi pasif. Difusi pasif itu bergerak berdasarkan gradien konsentrasi. Nanti dijelaskan sama Pak Yudi. Pak Yudi tentang disolusi dan difusi dan disolusi. Apa sih bedanya difusi dengan disolusi? Nah, nanti akan saya tanya ya. Pada saat kuliah nanti praktikum semester depan ya atau praktikum farvis akan saya tanya. Apa sih bedanya difusi sama disolusi ya? Kalian harus paham. Kemudian GIT behavior. Saluran cerna kita gastrointestinal tract ya, GIT itu gastrointestinal tract kita itu luar biasa ya. Kalau saya itu mempelajari anatomi itu saya terheran-heran ya. Kok bisa ya Tuhan itu menciptakan segitunya ya, sedetail itu, sehebat itu ya. Nah, GIT behavior kita itu apa? Sepanjang saluran cerna kita itu pH-nya itu bisa berubah-ubah. Lambung itu pH-nya 1 sampai 2. Tapi kalau sudah masuk usus itu pH-nya di atas 7. Kok bisa? Itu pada satu saluran ya. Itu satu saluran kok gak saling campur gitu ya. Kok bisa cairan yang ada di lambung itu yang ada di usus itu enggak naik ke lambung loh, Bu. Lah kalau posisi kita kan mengikuti gravitasi, lambung kan di atas. Kalau kamu tidur itu kan sejajar posisinya ya. Kenapa cairan yang di usus itu nggak lari ke lambung semua gitu ya? Kok hebat gitu ya. Jadi GIT behavior itu harus kita pelajari. Kenapa? Itu berpengaruh dengan ngefek ke pH. Itu akan bukan ngefek ya. Itu berhubungan dengan pH. Nah, pH itu masuk dalam pH itu masuk dalam physicochemical karakteristik. Jadi pH itu bisa mempengaruhi kelarutan suatu bahan obat. pH bisa mempengaruhi stabilitas dari bahan obat itu. Ya, jadi kalau ada obat misalnya, dia stabil pada pH basah, tapi dia nggak stabil pada pH asam. Maka hati-hati obat-obat yang karakteristik fisika kimianya seperti itu, dia memiliki ketidakstabilan di pH asam. Maka kalau diberikan secara peroral, itu pasti rusak semua obatnya. Kenapa? Karena saluran cernanya masuk pertama itu kan di lambung. Lambung itu asam sekali. Sehingga pada saat obat-obat yang memiliki stabilitas terhadap pH basah itu diberikan secara oral, itu rusak di lambung. Terus caranya gimana, Bu? Caranya itu di coating. Ya, tabletnya itu diberi lapisan film, ya. Enteric coated tablet maksudnya. Jadi enteric coated tablet itu tabletnya itu di coating, dilapisi, diberi lapisan terluar itu yang tidak larut dalam pH asam. Ya, jadi enteric coatingnya itu larut di pH basah. Sehingga pada saat tablet itu masuk ke dalam lambung, tabletnya itu utuh, nggak hancur. Kenapa? Karena ada lapisan pelindungnya yang tidak larut pada pH asam. Kemudian dia akan setelah waktu pengosongan lambung ya, lambung itu setiap 2 jam itu ada waktu pengosongan lambung. Maka isi lambung itu dikuras masuk ke usus semua. Maka di pH usus mulai masuk pH basah. Nah, pada saat dia masuk pH basah, maka lapisan enteric coatingnya itu terlarut. Pada saat dia terlarut, obatnya akan pecah sehingga bisa terlarut sempurna di dalam usus kita, kemudian diabsorpsi di usus. Ya, bisa diatas. Cuman kendalanya apa? Obatnya kurang cespleng ya. Nek wong Jawa iki senengane ngomong cespleng ya. Cespleng itu gimana? Pada saat diminum itu agak lama efeknya baru terasa. Kenapa? Karena di lambung kan nggak hancur, tidak terjadi absorpsi di dalam lambung. Karena di dalam lambung tabletnya utuh. Ya, sehingga kita sekitar 2-3 jam kemudian baru dia memberikan efek terapi. Kenapa? Karena baru masuk usus. Baru hancur pecah di sana. Ya. Nah, terus gimana Bu? Kalau saya pengen bikin obat yang walaupun dia memiliki stabilitas yang buruk di dalam lambung, di dalam pH asam, tapi saya mau begitu obat itu dikonsumsi, maka 15 menit, 10 sampai 15 menit efeknya langsung terasa.
Gimana Bu? Ya kita pakai teknologi yang lain. Nah ini yang kita sebut sebagai pengembangan sediaan obat. Disesuaikan dengan karakteristik dari bahan aktifnya dan disesuaikan dengan kebutuhan juga. Ya. Kalau mau cas longsoro ya, cas longsoro ya udah dibikin sediaan injeksi aja, selesai perkara. Ya, cuman kelemahannya injeksi apa? Butuh tenaga medis untuk menyuntikkan dan sakit. Nah, kalau minum obat kan nggak sakit ya, cuma ditelan aja. Tapi kalau disuntik itu sakit. Tapi efeknya jos, jangankan nunggu 15 menit. Begitu obatnya masuk itu langsung ngefek kalau injeksi itu. Ya. Kenapa? Karena dia nggak melalui proses absorpsi. Terutama untuk obat-obat yang intravena, langsung sediaan obat yang sudah terlarut itu tadi dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena kita langsung menuju targetnya. Tidak ada proses absorpsi dari saluran cerna. Ya, itu bypass. Ya, itu GIT behavior. Menarik, Rek. Kalau kita bicara tentang farmasi itu, aku tuh rasanya bersemangat ya. Jadi kayak gini saya ngajarkan saya enggak ada karena semuanya sudah ada di dalam otak saya. Tinggal saya menyampaikan ke kalian, saya berusaha untuk menyusun sesistematis mungkin sehingga kalian yang masih mulai mempelajari itu punya gambaran gitu ya. Oh, nanti saya jadi farmasis tuh kayak gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Oh, makanya belajar itu menyenangkan. Kalau kita tahu produknya akan jadi apa, ya. Tapi kalau kalian nggak jelas ngapain sih gitu ya. Karena kayak SMA saya dulu belajar apa sih, apa integral limit gitu ya. Turunannya kayak aku saja bingung. Ini kayak apa sih? Saya belajar kayak gini ini buat apa? Karena kan nggak jelas. Lulus SMA itu kan belum siap kerja. Tapi pada saat kalian perkuliahan, kalian harus tahu targetnya saya mau jadi farmasis, saya mau jadi apoteker. Apoteker yang seperti apa? Suatu apoteker berkualitas kalau fondasinya kuat. Fondasinya apa? Keilmuan. Ya. Jadi kalian jangan kejar nilai, karena kalau kejar nilai kalian nggak dapat ilmunya, hanya dapat nilainya. Nanti semester depan ditanya, kemarin kan sudah ya dipelajari di kimia organik, lali kabeh ya karena merasa sudah lulus lewat wes 14 tinggalan. Enggak, keilmuannya itu harus tetap dibawa. Sama farmasi fisikin tadi kan saya jelaskan di awal, nanti ketemu saya di ini semester ini. Nah, ini ilmunya itu nyambung ya. Kemudian yang terakhir farmakokinetik parameter. Itu adalah biological behavior. Sebetulnya banyak ya, tapi hanya saya ambil sebagian yang trending topik aja yang saya ambil. Ya, nanti di farmakokinetik akan lebih detail lagi, lebih jelas lagi untuk perilaku obat di dalam tubuh. Ya, ada tes tengah eliminasi, kemudian ada JP Max, ada AUC, kalian nanti belajar semua di farmakokinetik. Ya, oke. Saya lanjutkan. Bentar. Oke. Gak mau, Rek. Next. Oke. Nah, ini tadi contoh bahwa struktur molekul perubahan struktur molekul belum tentu menyebabkan perubahan BM ya sudah tadi ya orto meta para pirokatekol itu 1,2 orto resorsinol 1,3 meta hidrokinon 1,4 para ya sekarang kita tutup kita bandingkan antara fenol dengan pirokatekol. Fenol itu 1 OH aja ini sifatnya volatil mudah menguap si fenol ini tapi begitu saya tambahkan 1 gugus OH lagi maka sifat volatilnya hilang. Ini menunjukkan perubahan struktur molekul yang menyebabkan perubahan pada bobot molekul akan menyebabkan perubahan pada karakteristik fisika kimia dari senyawa tersebut. Fenol dan pirokatekol struktur beda, BM berbeda, kemudian sifat karakteristik fisika kimianya juga berbeda. Fenol volatil, pirokatekol tidak volatil. Nah, itu adalah contoh pertama. Contoh kedua, perubahan struktur molekul yang tidak menyebabkan perubahan pada berat molekul antara pirokatekol resorsinol hidrokinon tetap akan menyebabkan perubahan pada karakteristik fisika kimia. Kelarutan pirokatekol, resorsinol, dan hidrokinon itu juga berbeda. Kemudian semakin jauh posisi OH, 2 OH itu 1,2, 1,3, 1,4. Yang paling jauh adalah 1,4 para. Posisi para ini ternyata data menyatakan bahwa hidrokinon memiliki ketidakstabilan yang paling tinggi terhadap reaksi oksidasi. Ya, oksidasi diajari sama Bu Kuni nanti adalah ketidakstabilan suatu senyawa karena adanya oksigen. Ya. Kenapa demikian? Karena halangan ruangnya kecil si hidrokinon ini. Halangan ruang sudah kan dipelajari di kimia organik.
bukaan mana opo iku halangan ruang. Ya. Halangan ruangnya itu kenapa kalau yang fitokatekol sama rasional OH-nya itu dekat, kemungkinan terjadi interaksi antara kedua OH itu tinggi. Sehingga kalau ada serangan dari radikal bebas, oksidasi itu hubungannya dengan radikal bebas ya. Nah, serangan dari radikal bebas, maka OH-nya ini nggak bisa diserang. Kenapa? Karena halangan ruangnya besar dibandingkan dengan hidrokinon. Hidrokinon itu kosmetik ya, sering digunakan, tapi pada konsentrasi tertentu dia termasuk obat keras. Ya, pada konsentrasi yang agak tinggi dia obat keras. Hidrokinon itu untuk whitening. Tapi karena dia mudah mengalami oksidasi, maka hanya digunakan pada malam hari. Jadi kalau kalian pakai kosmetik yang ada petunjuknya hanya digunakan malam hari, jangan digunakan pagi hari. Kenapa? Karena berarti ada komponen yang mudah mengalami oksidasi, di mana reaksi oksidasi itu dipercepat dengan adanya sinar UV. Jadi kalau kamu pakai hidrokinon pagi hari terus kamu melenggang ke kampus dengan wajah penuh dengan hidrokinon, maka wajah kalian akan hitam semua. Karena perubahan reaksi oksidasi hidrokinon itu dari warna putih. Jadi kalau kalian punya ya di rumah, kalau nggak ada beli, agak mahal tapi hidrokinon harganya ya. Nah, kalian beli, kalian lihat, itu bentuknya putih agak silver warnanya. Jadi ada metaliknya gitu ya. Nah, kalau kalian coba ya, nanti iseng-iseng ditaruh di kertas gitu ya, diambil dari tubenya itu, kemudian sediaan semi-solid kan ya, ditaruh tube, ditaruh kertas, ada yang kamu taruh luar rumah pada siang hari, yang satu di dalam kamar. Pasti dua-duanya akan berubah warnanya. Dari putih metalik itu lama-lama menjadi coklat muda awal-awalnya. Tapi kalau kalian yang di sinar matahari itu pencoklatannya cepat. Jadi kayak warna coklat tembaga nantinya. Kalau penasaran cobaan. Kenapa? Karena dia sama-sama mengalami oksidasi, tapi laju oksidasinya berbeda. Yang di dalam kamar tidak kena sinar UV, walaupun ada lampu kamar itu kan UV-nya nggak seperti UV-nya matahari. Sinar UV-nya matahari itu dari range 200 nanometer sampai 400 nanometer ya. Dari yang paling jahat sama yang memberikan efek ringan itu ada semua di matahari kita itu ya. Nah itu ditaruh luar, yang ditaruh luar itu reaksi oksidasinya buan tercepat laju reaksinya. Kenapa? Karena dikatalisis oleh sinar UV. Ya, jadi jangan coba-coba pakai hidrokinon di daylight. Pasti jadi dakocan, warnanya hitam semua wajahnya ya. Enggak tambah putih tapi tambah hitam ya. Jadi hati-hati penggunaan obat-obat sediaan-sediaan kosmetik yang memang di kemasannya dituliskan hanya digunakan pada malam hari. Ya, berarti ada senyawa-senyawa bahan aktif yang mengalami oksidasi apabila terkena sinar UV. Ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana struktur molekul akan mempengaruhi karakteristik fisika kimia dari suatu bahan obat. Kalau karakteristik fisika kimia berubah, pasti karakteristik biologisnya juga berubah. Ya, oke. Aduh, tugas lemes langsung, kalian lihat tugas langsung lemes langsung melewat kabeh. Di MMP sudah saya sampaikan LKM-nya, kalian nanti tugas ini dikumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan, karena perkuliahannya hari Sabtu, maka deadline-nya adalah Sabtu sebelum jam 4 sore lah ya. Saya lupa tak deadline kapan itu, kalau nggak salah tak deadline Jumat jam 23.59 kalau nggak salah ya, di MMP ya. Usahakan Allah kan cuma tugas gini aja cepat lah ya. Oke, jadi tugasnya adalah kalian bisa baca. Nah, sebelum saya menjelaskan tugasnya, saya jelaskan dulu. Ada istilah Biopharmaceutical Classification System, di mana BCS ini, Biopharmaceutical Classification System ini membagi bahan aktif atau senyawa obat di dalam 4 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 itu obat-obat. Obat-obat yang termasuk dalam kelas 1 adalah obat-obat yang memiliki kelarutan yang bagus banget dalam air. Jadi ini kelarutan, solubility kalau standar internasional, solubility kalau tidak dikatakan pelarut apa, maka itu adalah pelarut air pada suhu kamar. Ya. Jadi kelas 1 itu memiliki kelarutan yang sangat bagus di dalam air pada suhu kamar. Dan permeabilitasnya juga bagus. Permeabilitas hubungannya dengan apa? Kemampuan suatu senyawa untuk diabsorpsi di dalam saluran cerna manusia.
permeabilitas. Ya. Jadi kelas 1 itu obat-obat yang tidak sama sekali tidak rewel. Ya. Kelarutannya bagus banget, mudah larut, kemudian mudah diabsorpsi. Saya tadi kan bilang ya, semua obat yang diabsorpsi di dalam saluran cerna, syarat pertama dia harus terlarut. Kalau tidak terlarut, maka dia tidak bisa diabsorpsi. Ya. Jadi kelas 1 ini tidak bermasalah. Kelas 2 itu permasalahannya di solubility-nya. Solubility-nya rendah. Kelarutannya di dalam air pada suhu kamar itu kecil sekali. Tapi permeabilitasnya bagus. Walaupun permeabilitasnya bagus, kalau kelarutannya rendah, maka yang diabsorpsi yang sedikit. Saya kasih ilustrasi nih ya. Misalnya ada suatu bahan obat saya buat konsentrasi itu dalam bentuk satuan yang mudah ya. Misalnya jumlah obatnya itu 10 ya. Jumlah obatnya 10. Kita minum, kita konsumsi melalui oral ya. Ya, masuk ke dalam saluran cerna kita. Nah, di dalam lambung kelarutannya itu hanya 4. Ya. 4 bagian. Dari 10 bagian obat tadi hanya terlarut 4, maka yang diabsorpsi ya cuma 4 ini. Karena permeabilitasnya bagus. Walaupun permeabilitasnya misalnya ya, permeabilitasnya sebetulnya kalau yang terlarut 10, permeabilitas bisa diabsorpsi semua. Permeabilitasnya bagus. Tapi karena yang terlarut hanya 4, maka permeabilitasnya yang diabsorpsi ya cuma 4. Yang 6 nggak bisa. Karena permeabilitasnya nggak, kelarutannya nggak memungkinkan untuk bisa melarutkan 6 bagian. Tapi kalau misalnya saya perbaiki kelarutannya dari 4, misalnya saya modifikasi nih. Jadi penelitian saya Pak Yudi dan Bu Kuni itu adalah penelitian yang memodifikasi bahan obat untuk memperbaiki karakteristik fisika kimia dari aspek solubility dan stability. Kalau saya lebih ke solubility sama stabilitas, kalau Pak Yudi lebih ke arah solubility sama sifat fisik mekanik. Jadi kalau kalian lihat skripsi kakak kelas yang pembimbingnya saya dan Pak Yudi DPU-nya, itu pasti saya melakukan modifikasi bahan obat. Ya. Besok ini mau saya bikin proyek, ada 4 mahasiswa ya, itu tiga mahasiswa untuk stabilitas. Nanti kita punya alat open climatic chamber itu untuk uji stabilitas. Saya pakai alat itu nanti. Anak-anak skripsi itu yang ngerjakan, nanti saya masukkan proyek. Ya. Nah itu saya memperbaiki obat-obat kelas 2. Kelarutannya jelek. Nah kalau kelarutan jelek seperti ini, maka dikatakan obat-obat kelas 2 ini dikatakan bahwa solubility atau kelarutan itu menjadi rate limiting step. Rate limiting step itu adalah tahapan yang mempengaruhi proses absorpsi suatu obat. Ya, jadi kalau kelas 2, rate limiting step-nya apa? Solubility-nya. Kenapa? Karena solubility-nya jelek, maka absorpsinya jelek. Maka efek terapi akan dipengaruhi juga. Kalau absorpsinya bagus, jumlah yang diabsorpsi banyak dengan diabsorpsi pada waktu yang tepat, maka efek terapinya akan cepat tercapai. Ya. Nah, kelas 3 ini kebalikannya, Rek. Yang menjadi rate limiting step-nya adalah permeabilitasnya. Jadi kelarutannya bagus banget. Misalnya saya tadi ya punya 10 bagian obat masuk ke dalam saluran cerna kita. Dia terlarut sempurna, 10-10-nya larut semua. Tapi obat itu memiliki permeabilitas yang rendah. Maka dia hanya bisa diabsorpsi cuma 5 bagiannya tok. Yang 5 tidak bisa, walaupun yang 5 ini sudah larut. Tapi karena permeabilitas obatnya itu sangat rendah, maka yang bisa terabsorpsi atau masuk menembus mukosa lambung hanya 5 bagian. Jadi rate limiting step dari obat-obat kelas 3 itu adalah permeabilitasnya. Permeabilitas bisa dilihat dari log P, koefisien partisi. Itu kita bicara tentang permeabilitas. Nah, kalau yang nomor 4 ini masalah dari masalah, ya. Jadi kalau kalian penelitian jangan coba-coba pakai obat-obat kelas 4 ini. Karena kelarutannya jelek, permeabilitasnya juga jelek. Jelek kabeh ini ya. Ini masalah dari Mbah Buyute masalah ya, rajanya masalah. Kalau saya lebih mainnya di kelas 2. Kenapa? Karena meningkatkan kelarutannya. Ya. Oke. Jadi tugasnya apa? Tugas pertama dari saya pada pertemuan kali ini adalah berdasarkan klasifikasi BCS kelas 1, 2, 3, 4 itu tadi, tolong kalian jelaskan batasan suatu bahan obat dinyatakan sukar larut. Jadi misalnya gini nih, saya punya daftar 50 bahan obat. Ya. Saya punya daftar 50 bahan obat,
Terus kalian saya suruh klasifikasikan mana yang masuk kelas 1, mana yang masuk kelas 2. Berarti kan kalian harus punya definisi dari mudah larut itu atau kelarutian yang bagus itu berapa. Paham ya? Ini tidak ada hubungannya dengan FI. Kalau FI, standar farmakope Indonesia kita itu kan ada di situ ya, kalau kalian lihat sukar larut itu berapa bagian yang terlarut, mudah larut berapa bagian, agak sukar larut praktis itu berapa bagian. Bukan itu. Jadi BCS ini tidak menggunakan klasifikasi sukar larut, mudah larut secara internasional. Enggak. Ada definisinya sendiri. Jadi dari 50 itu kalau kita mau mengklasifikasi kemana yang kelas 1, mana yang kelas 2, itu ada standar yang dikatakan obat itu mudah terlarut apabila bla 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 bla. Itu kalian cari. Definisinya kalian cari. Permeabilitas boleh kalau ada, tapi permeabilitas saya baca beberapa artikel. Kalian nggak bisa nyari di buku ini ya. Ini adanya di jurnal artikel. Jadi kalian cari review mengenai BCS, Biopharmaceutical Classification System, atau ada yang kepanjangannya Biopharmaceutical Classification System, itu juga ada. Kalian cari artikelnya, kalian browsing langsung ketemu artikelnya, banyak dibaca. Bu, artikelnya bahasa Inggris. Iyo, lek farmasi itu memang 80% bahasa Inggris, enggak ada yang bahasa Madura. Bahasa Inggris kabeh, ya. Jadi kalian baca, kalian pahami, kalian jawab nomor 1. Batasannya apa? Oh, bahan obat secara klasifikasi BCS dikatakan sukar larut apabila bla 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 bla. Ya. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 10 bahan obat yang termasuk dalam BCS kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi kelas 1 10 obat, kelas 2 10 obat, kelas 3 10 obat, kelas 4 10 obat. Bukan 10 itu dibagi papat, bukan. Ya. Masing-masing 10 obat, diberikan pustakanya, berikan data kelarutan dan permeabilitasnya. Kelarutannya jangan mudah larut sekarang, enggak mau saya, dalam bentuk porsi. 1 banding berapa? Misalnya 1 banding 10, berarti 1 gram larut dalam 10 mili. Ya, dengan menggunakan pelarut apa pada suhu berapa itu harus lengkap keterangannya. Ya, jadi data kelarutan itu kayak gitu. Jadi bukan kayak kemarin ya, liquid semi solid liquid ya, sediaan liquid. Suruh bikin paracetamol. Saya tanya, kelarutan paracetamol berapa? Sukar larut Bu dalam air. Sukar larut itu berapa banding berapa? Karena kan kalian nanti kalau bikin formula itu kan nimbang ya. Paracetamolnya ditimbang. Setelah ditimbang, dilarutkan lah kan berapa mili pelarut yang dibutuhkan. Berarti kan harus ada angkanya. Kalau hanya sukar larut, mudah larut, kalian nggak tahu angkanya berapa. Kalau saya punya 2 gram paracetamol dilarutkan air berapa supaya dia larut sempurna. Kalau datanya hanya mudah larut atau sukar larut, itu nggak bisa kita mendesainnya. Ya, jadi mulai sekarang saya biasakan data kelarutan itu jangan cukup berhenti di FI. FI itu jarang ya memberikan persentase. Dia hanya mudah larut, praktis larut, sukar larut, seperti itu. Cari datanya di literatur lain, kalau tidak ada di artikel penelitian, banyak pasti. Ya. Itu yang berkaitan dengan Biopharmaceutical Classification System. Nah, sekarang kita belajar tentang Rule of Five. Rule of Five itu bisa nama lainnya adalah Lipinski Rule. Jadi kalau kalian browsing tentang Rule of Five atau Lipinski Rule, ini berbicara tentang permeabilitas. Jadi kalau kita berbicara tentang permeabilitas, maka Lipinski Rule ini yang kita gunakan. Jadi suatu bahan obat dikatakan permeabilitasnya jelek kalau ada lebih dari 5 atom H donor. Ya, donor proton. Kalau ada lebih dari 5 atom donor proton atau lebih dari 5 donor hidrogen ya, maka dia kemungkinan permeabilitasnya jelek. Bagaimana Bu taunya? Donor proton, 5 donor proton dari mana? Dihitung dari jumlah OH dan NH. Jadi misalnya dalam satu molekul yang sama, molekul bahan obat yang sama ada 3 gugus OH dan ada 3 gugus NH. Kalau di total ada 6 berarti lebih dari 5, maka kemungkinan besar obat itu memiliki permeabilitas yang buruk. Kemungkinan besar dia masuk kelas 3 atau kelas 4 dalam BCS. Ya, itu aturan nomor 1. Rule yang kedua, there are more than 10 H-bond acceptor. Jadi lebih dari 10 akseptor proton yang dihitung dari jumlah N dan O. Ya. Kalau N-nya ada 6, O-nya ada 5, maka dia 11, lebih dari 10.
kemungkinan besar memiliki permeabilitas yang rendah atau sulit untuk diabsorpsi. Kemudian the molecular weight is over than 500. Jadi dia lebih dari 500, BM-nya lebih dari 500 ya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalian farmasis jangan mau ditipu ya. Ditipu. Bentar. Oke. Nah, obat-obat yang molekulernya lebih dari 500 itu sangat sulit untuk diabsorpsi. Ya. Dia akan sulit diabsorpsi. Contohnya apa? Kolagen. Ya, ini gampang aja deh. Kolagen itu adalah golongan protein. Ya, golongan protein di mana dia tersusun ada asam amino. Protein itu kan asam amino. Saya ditanya Ibu Lina. Permisi Ibu, mohon maaf menyela. Ya. Izin memberitahu soalnya kita jam 4 juga ada Zoom asistensi praktikum MIPAR. Oke, ya wes. 1 menit lagi ya. Satu terakhir PPT ini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, jadi contohnya kolagen. Kolagen itu adalah salah satu protein, di mana protein itu tersusun asam amino. Kalau kalian dikasih ada yang jualan kolagen, misalnya ini ya, kalau dipakai setiap malam, nanti kalian akan kencang, karena kolagen itu akan menambah kekenyalan di dalam kulit kita. Berarti kan kolagennya masuk itu tidak bisa. Ya. Kolagen tidak bisa penetrate, kalau kamu oleskan di kulit tidak bisa masuk. Atau ada lagi yang minuman, bentuk minuman kolagen. Ya. Nanti kalau minum ini ya, kolagen kita tuh akan bertambah banyak, nggak iso. Karena begitu masuk ke dalam lambung akan dipotong jadi asam amino. Nah, asam amino ini yang diabsorpsi, bukan kolagennya. Apakah memberikan manfaat, tapi bukan kolagennya, asam aminonya. Ya. Oke, udah jam 16 ya. Oke, kita akhiri. Terakhir adalah log koefisien partisi. Koefisien partisnya lebih dari 5. Maka permeabilitasnya jelek. Nah, yang nomor 5 ini compound classes that are substrates for biological transporter are exception to the rule. Jadi semua senyawa yang termasuk transporter biologis, walaupun dia OH dan NH-nya lebih dari 5, walaupun N dan O-nya lebih dari 10, walaupun molecular weight-nya lebih dari 5, walaupun koefisien partisnya di atas 5, itu tidak berlaku. Khusus untuk biological transporter, poin 1, 2, 3, 4 itu tidak berlaku. Jadi dia akan tetap bisa menembus membran mukosa biological transporter. Biological transporter kalau nggak salah di kuliah biokim ya, saya lupa kuliah apa. Ada yang FKK itu menjelaskan tentang mekanisme perpindahan suatu senyawa ya, pilihannya reseptor naik kemana naik, nah pindah kemana, nah sehingga memberikan efek terapi ini, itu biological transporter yang ada di dalam tubuh kita, dan itu ciptaan Tuhan yang luar biasa, sehingga poin 1, 2, 3, 4 itu tidak berlaku. Ya, saya akhiri sampai sini. Minggu depan kita lanjutkan untuk yang stabilitas kalau nggak salah ya. Ya, nanti kita masuk ke pendahuluan stabilitas. Minggu depan kita lanjutkan dengan larutan daftar. Minggu depan semoga tidak ada rapat, tidak ada apa-apa. Saya paling nggak seneng kalau harus mengubah jadwal ya. Karena apa ya, tugas negara ya. Jadi posisi saya sebagai dosen kan juga sebagai kaprodi, saya punya tanggung jawab juga yang harus saya selesaikan ya. Sehingga harus saya ubah jamnya. Nah, untuk minggu depan semoga masih bisa sesuai dengan on schedule, sesuai jadwal di hari Jumat. Kita ketemu, kita lanjutkan ini sebentar, kemudian kita masuk ke larutan dapat dengan catatan wajib membawa kalkulator. Ya, oke, karena kalian sudah ada asistensi, saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Yuk, saya N ya.